pewaris ilmu yang tak diinginkan. Iya, kembali lagi di kisah mistis. Oke teman-teman, jadi di video kali ini dan di part kali ini kita akan membahas dan bercerita satu kisah dari seorang pemuda yang berasal dari Bali. Nah, kita sebut saja pemuda ini namanya adalah Arya. Jadi Arya ini merupakan salah satu mahasiswa dari salah satu kampus yang berada di Denpasar. Nah, Arya ini berasal dari Bali bagian timur. Timurnya pun itu di dalam, artinya di desa. Dan Arya ini dari sejak dia kuliah, dia sudah merantau di kota, di Denpasar. Nah, Arya ini jarang sekali bisa pulang karena jarak dari desanya dengan kampusnya itu lumayan jauh. Nah, itu yang membuat Arya itu jarang untuk bisa pulang ke rumahnya. Nah, dan di suatu hari Arya ini menerima telepon dari ibunya. Dan ibunya pun mengatakan agar Arya ini bergegas untuk pulang ke rumah. Karena apa? Karena neneknya Arya lagi sakit parah waktu itu. Dan Arya pun cepat berkemas dan bergegas. Dan Arya pun pada saat itu jam 10:30 Arya pulang ke rumahnya. Dan jadi kata Arya, dari Denpasar tempat dia tinggal menuju ke rumahnya yang di desa itu kurang lebih memerlukan waktu 3 jam. Nah, dan itu Arya tempuh sendiri pada saat malam hari. Nah, sesampainya Arya di rumah, dia disambut oleh banyak sekali saudara-saudaranya yang menemani neneknya sakit parah. Nah, waktu itu neneknya yang sudah sakit parah di dalam kamar, bahkan katanya tidak keluar suara, bahkan tidak buka mata sekalipun. Tapi ketika Arya ini datang, nenek itu pun langsung bersuara untuk memanggil cucu tersayangnya yaitu Arya. Nah, di sana pun Arya langsung masuk ke dalam kamarnya nenek. Dan sontak nenek pun membuka matanya secara perlahan. Nah, ketika itu neneknya pun mengeluarkan atau melontarkan kata agar yang lain selain Arya keluar dari kamarnya itu. Dan bahkan kata Arya, ibu Arya sekalipun disuruh keluar oleh neneknya Arya. Dan di sana di dalam kamar ada Arya dan neneknya saja. Dan neneknya pun hanya berpesan singkat kepada Arya. Neneknya pun mengatakan untuk tidak sesekali membuka peti yang berada di loteng. Dan jangan jawab panggilan ketika ada yang memanggil namamu pada saat tengah malam. Itu kata neneknya Arya. Dan Arya pun di sana terlihat santai, tidak ada kepikiran untuk mempercayai omongan neneknya. Karena Arya ini menganggap karena neneknya ini sudah sakit parah, dia seperti ngigau, kata Arya. Dan Arya pun tidak memikirkan terlalu serius dan Arya menganggapnya hanya sebatas mengigau. Tapi ketika malam pertamanya Arya di sana, setelah prosesi daripada neneknya, dan Arya mengatakan pada saat itu setelah berpesan itu neneknya langsung menemui sang pencipta atau neneknya langsung meninggal waktu itu. Nah, setelah neneknya meninggal di malam pertamanya Arya di desa, dia mulai mendengarkan langkah kaki yang berasal dari loteng. Setelah upacara itu selesai, setelah malam pertamanya lewat, sontak Arya merasakan ada yang berbeda. Karena hampir semua tetua yang berada di sana memandang Arya dengan pandangan yang aneh.
Kata Arya ini, tetua di sana memandang Arya dengan rasa ketakutan. Entah kenapa Arya pun sangat bingung di sana. Katanya seperti takut untuk berbicara dengan Arya. Dan Arya pun tidak tahu penyebabnya. Di malam Kajang Kliwon pertama Arya di desa itu setelah neneknya meninggal, di tengah malam Arya pun mendengar ada suara perempuan memanggil namanya Arya dari luar rumah. Suara itu, kata Arya, persis sekali seperti suara neneknya. Arya, Arya. Ibunya langsung menutup mulut Arya di sana. Jangan jawab, kata ibu Arya. Beberapa menit kemudian suara itu pun hilang. Dan besok paginya Arya pun terkaget di sana melihat jejak kaki mengelilingi rumah Arya. Bahkan ketika Arya membayangkan jejak itu mengelilingi rumahnya sebanyak 3 kali. Karena kata Arya, jejak itu sangat kelihatan sekali. Karena tidak bertumpuk, ya, semakin melebar dan semakin melebar. Dan jejak itu diperkirakan 3 kali mengelilingi rumah Arya. Dan di sana pun Arya penuh dengan pertanyaan. Arya pun di sana mulai mencari tahu masa lalu dari neneknya itu. Dan ia pun mendatangi salah satu tetua yang berada di desa. Dan kebetulan tetua itu adalah kerabat dekat neneknya. Tetua itu pun mulai membuka suara. Tetua tersebut kita sebut saja namanya adalah Kakek Ega. Dan Kakek Ega mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu ada salah satu orang mempelajari ilmu hitam untuk balas dendam. Namun di usia tua orang tersebut menyesal. Ia ingin menghentikan semuanya. Tetapi masalahnya adalah ilmu tersebut tidak bisa begitu saja dibuang atau dilepaskan. Harus ada orang yang menerima sebagai gantinya atau memutus rantainya. Namun tetua desa atau kakek Ega tersebut tidak menyebutkan siapa nama orang yang dimaksud. Pak Ega hanya memberikan cerita singkat yang tadi disebutkan. Nah, di sana pun Arya merasa belum puas dengan sumber yang ia miliki pada saat itu, yaitu kakek Ega. Dan setelah itu Arya pun mulai mengalami mimpi yang aneh setiap malam. Dan dalam mimpinya itu Arya berjalan menuju pura yang berada di tengah-tengah hutan. Dan di depan pura tersebut berdiri seorang wanita yang membelakangi Arya. Setiap malam perempuan itu semakin mendekat. Hingga akhirnya saat wajah perempuan itu terlihat dan perempuan itu ternyata neneknya Arya. Namun wajah nenek Arya penuh dengan luka. Neneknya Arya menangis histeris, bukan marah tetapi sedih. Dan neneknya pun berkata, "Jangan ikuti aku." Arya pun sontak terbangun dari mimpinya dan dengan keadaan penuh dengan keringat. Bisa kita bayangkan bagaimana ketakutan yang dialami Arya di mimpinya. Sampai ketika bangun wajah dan tubuhnya penuh dengan keringat. Setelah itu karena saking penasarannya Arya pun bergegas menuju ke dalam loteng. Nah, di sana kata Arya tidak ada benda yang menyeramkan. Hanya ada kain putih, kaca atau cermin, dan juga lontar yang sudah rapuh. Saat Arya mengangkat cermin tersebut, pantulannya berbeda. Di belakang Arya berdiri puluhan sosok yang diam. Padahal di ruangan itu kosong dan hanya ada Arya.
Lampu tiba-tiba padam. Pintu loteng menutup sendiri. Dan saat itu Arya pun berusaha untuk keluar. Dan pada saat Arya berhasil keluar dari loteng, lontar itu sudah tidak ada di tangan Arya. Nah, sejak malam itu dan sejak kejadian itu, Arya pun mulai melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Arya bisa melihat bayangan yang berdiri di bawah pohon, melihat orang yang berjalan di tengah malam, dan ia sesekali melihat sosok hitam besar mengikuti orang-orang tertentu. Dan di sana Arya pun mulai ketakutan, karena dia sebelum kejadian itu dia tidak pernah melihat sesuatu yang saat itu dia lihat. Karena mungkin Arya seperti dibuka indera keenamnya. Jadi bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata-mata biasa. Arya pun mulai merasa ketakutan. Dan Arya pun kembali mendatangi kakek Ega. Dan di sana kakek Ega pun mulai jujur dengan apa yang terjadi. Kata kakek Ega, nenekmu bukan mewariskan ilmu hitam, namun beliau menahan ilmu hitam tersebut untuk diwariskan agar tidak ada orang-orang yang menerima ilmu tersebut, agar tidak jatuh kepada siapapun. Setelah beliau meninggal, penahan itu pun hilang. Itu kata kakek Ega. Arya pun bertanya kepada kakek Ega, lalu kenapa aku? Kata Arya. Dan jawaban kakek Ega membuat Arya semakin takut. Sejak saat kecil, kaulah yang dipilih, kata kakek Ega. Kemudian Arya pun bergegas untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Arya pun mulai membuka album-album lamanya. Pada saat dia kecil, album-album pada saat dia masih berada di desa bersama dengan neneknya. Dan di sana dia menemukan salah satu foto bersama dengan neneknya saat Arya berusia 5 tahun. Dan di belakang fotonya itu terdapat tulisan yang ditulis langsung oleh neneknya. Isi tulisan neneknya tersebut adalah, kalau Arya membaca tulisan ini saat aku sudah mati, berarti aku gagal melindunginya. Arya ketika membaca itu pun menangis, tidak terbendung air mata Arya. Arya mengira selama ini neneknya menyembunyikan sesuatu darinya, yaitu ilmu hitam yang dipelajari oleh neneknya. Namun tetapi ternyata beliau atau neneknya Arya ini menghabiskan sisa hidupnya untuk melindungi cucunya dari sesuatu yang diyakini membahayakan. Arya pun nangis histeris waktu itu. Dan kata Arya, besoknya Arya pun bergegas membawa semua yang ditemukan di loteng, yaitu lontar, cermin, dan juga kain yang sudah usang, menuju ke dalam hutan. Dan Arya pun membakar barang tersebut hingga tidak tersisa. Api pun menyala dengan besar, dan Arya pun berpikir semuanya sudah selesai sampai di sana. Tetapi pada saat Arya pulang, ia disambut oleh ibunya yang mengatakan, akhirnya selesai juga, kata ibunya. Arya pun tanpa bersuara, Arya pun hanya mengangguk mendengar kata ibunya. Namun ketika Arya masuk ke dalam kamar, ia melihat cermin tua di dalam kamarnya. Padahal seharusnya cermin itu ikut terbakar di dalam hutan. Namun cermin itu ada dan masih utuh di dalam kamarnya Arya. Dan ketika Arya melihat,
pantulan di cermin itu terlihat Arya berdiri sendiri, tetapi di dalam pantulan dirinya ia melihat bayangannya tersenyum lebih dulu kepada dirinya. Lalu bayangannya berbisik, "Sekarang giliranmu menjaga." Lampu pun padam waktu itu. Dan itu kisah seorang Arya, memberikan kita misteri baru, memberikan kita pertanyaan-pertanyaan besar yang ingin kita jawab. Nah, kalau teman-teman ada memiliki cerita mistis atau misteri yang teman-teman alami secara nyata atau secara langsung, bisa teman-teman kirimkan email yang ada di kolom deskripsi atau berkomentar di video ini kalau kalian suka. Tunggu part-part selanjutnya, dan part kali ini dan cerita Arya ini kita beri judul Pewaris Ilmu yang Tak